Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung fokus ke area yang paling krusial ya, dan juga beresiko tinggi nih kalau perusahaan lagi hadapin disrupsi. Namanya zona transformasi. Betul. Bisa dibilang ini tempat pertaruhan masa depan perusahaan Anda. Ini tuh zona buat inisiatif Horizon 2. Usaha-usaha yang, butuh 2-3 tahun baru balik modal. Awalnya pasti nguras sumber daya banget. Tapi tujuannya jelas ya, meluncurkan inovasi disruptif skala besar atau ya buat bertahan dari serangan gitu. Nah, itu dia. Zona ini kayak mekanisme perusahaan buat lepas dari tarikan masa lalu lah. Mau nyerang pasar dengan bisnis baru. Atau bertahan dari gempuran disrupsi ke bisnis inti, zona ini kuncinya. Bener-bener ujian kepemimpinan tertinggi buat CEO ya, kayaknya. Banget. Oke, mari kita mulai dari tata kelolanya dulu deh. Sumber kita bab 6 ini menekankan kalau zona ini sifatnya sementara. Jadi aktif, cuma pas lagi krisis aja, entah itu ofensif atau defensif. Iya, dan yang menarik, tata kelolanya itu langsung di bawah CEO. Nggak didelegasikan, CEO bener-bener, megang kemudi langsung. Wah, oke. Berarti peran CEO berubah drastis dong di sini. Iya, bener banget. Bukan lagi sekedar manajer yang jalanin bisnis stabil, itu kan bisa didelegasiin ya. Tapi di sini jadi pemimpin yang fokus 100% ngarahin transformasi. Karena taruhannya tinggi banget ya, nggak bisa dilepas gitu aja. Tepat. Oke, kalau gitu coba kita lihat pas perusahaan mutusin buat main ofensif. Mau nyerang pasar gitu. Tujuannya kan ambisius banget nih, bikin lini bisnis baru yang signifikan. Iya. Targetnya biasanya lebih dari 10% total pendapatan. Caranya ya dengan menskalakan unit yang udah berhasil dari zona inkubasi, tempat ide-ide baru itu dipupuk. Nah, di sini nih ada aturan yang menurut saya agak keras ya dari sumber kita. Katanya CEO harus pilih satu. Bener-bener cuma satu bisnis buat diskalakan di zona ini. Betul, mencoba mendanai atau ngedorong 2 transformasi besar sekaligus, wah itu udah kayak resep pasti gagal. Harus fokus total ke satu target aja. Wow, cuma satu ya. Itu pasti butuh keputusan yang gimana ya, sulit banget. Termasuk soal sumber daya dong pasti. Tepat sekali. Makanya langkah berikutnya itu alokasi ulang sumber daya yang dramatis. Ini bukan cuma geser-geser dikit ya. Dramatisnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya GM unit inkubasi yang dipilih itu langsung dipromosikan. Terus tim penjualan itu dituntut buat kasih pertumbuhan non-linier. Ya, meskipun awalnya mungkin jadi kurang efisien ya. Oke. Terus proyek-proyek layanan profesional itu diprioritaskan ke bisnis baru ini. Bahkan sampai akuisisi strategis yang mungkin mahal pun didorong buat percepatan. Ini butuh keberanian sama modal politik besar ya dari CEO-nya. Pasti. Dan tantangannya juga banyak kan. Sumber kita nyebutin mulai dari keahlian domain yang mungkin langka, rasio biaya kepemesanan yang tinggi, sampai resistensi dari account manager lama. Iya, yang udah nyaman jualan produk inti gitu ya. Terus gimana CEO nembus hambatan ini? Nah, CEO harus jadi akselerator utama, pakai semua tuas yang dia punya. Misalnya, jadiin bisnis baru ini headline pemasaran utama. Oke. Gandakan cakupan penjualan di vertikal pasar kunci, kasih syarat kontrak khusus biar bisa menangin pelanggan awal, tambah kapasitas layanan, rekayasa, dukung deal-deal khusus sama mitra rantai pasokan. Sampai segitunya ya? Bahkan kalau perlu, si perjanjian retensi khusus buat eksekutif kunci dari akuisisi. Pokoknya fokusnya cuma satu, percepatan. Terus gimana dampaknya ke mesin perusahaan yang lain? Kayak zona kinerja, bisnis inti yang udah jalan itu? Nah, mereka juga harus rela. Harus alokasiin kapasitasnya, mungkin bisa sampai 10% dari sumber daya go-to-market mereka, penjualan dan pemesaran, buat inisiatif transformasi ini. Evaluasi ulang strategi keluar mereka. Mungkin harus nunggu giliran, atau cari jalan lain kayak spin out atau apa. Kuncinya tuh di keselarasan kompensasi eksekutif sama suksesnya transformasi ini. Dan juga penting buat kelola ekspektasi investor ya dengan narasi yang jelas. Banget. Oke, itu tadi sisi ofensif yang agresif ya. Tapi kan zona transformasi ini nggak cuma soal bangun yang baru. Kadang malah soal nyelamatin bisnis inti. Gimana pendekatannya kalau kita terpaksa main defensif? Nah, ini biasanya terjadi kalau model bisnis kita sendiri udah mulai usang gitu, nilai buat pelanggan udah nggak sepadan sama margin yang kita ambil. Jadi kejebak model bisnis sendiri ya? Bisa dibilang gitu. Tujuan utamanya ya menyelaraskan kembali sama pelanggan, tapi lewat evolusi, bukan revolusi dadakan yang malah bisa ngerusak.
Ada program 3 langkah, dan urutannya ini penting banget. Oke, langkah pertama apa? Pertama, netralkan dulu serangan disruptornya. Artinya, ya adopsi fitur kunci mereka ke penawaran kita secepat mungkin. Walaupun mungkin awalnya kayak tambal sulam ya. Oh, jadi kayak tiru dulu gitu ya, biar nggak kalah cepet. Iya, benar. Capai status cukup baik, cukup cepat. Biar pendarahan pelanggannya berhenti dulu. Contoh klasiknya kan taksi yang akhirnya bikin aplikasi pemesanan kayak ride sharing. Menarik. Jadi netralisir dulu, bukan langsung coba jadi lebih baik secara fundamental. Oke, terus setelah itu? Nah, baru langkah kedua. Optimalkan, optimize. Setelah ancaman langsungnya agak reda, baru fokus kurangi biaya. Biasanya lewat inisiatif di zona produktivitas tadi. Tujuannya biar kita bisa turunin harga kalau perlu, tapi sambil tetap jaga margin. Ini butuh pengawasan ketat CEO juga. Oke, jadi netralkan, optimalkan, lalu langkah ketiga. Langkah ketiga baru diferensiasikan, differentiate. Setelah kita berhasil bertahan, udah punya ruang napas nih, baru saatnya revitalisasi model bisnis jangka panjang. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita tegaskan lagi proposisi nilai inti kita yang sebenarnya apa, tapi cara penyampaiannya direvolusi. Contohnya kan, Lou Gerstner di IBM dulu. Dia tegaskan lagi nilai IBM itu di produktivitas enterprise, tapi fokus bisnisnya digeser dari hardware ke software dan layanan. Oke. Jadi urutannya krusial ya. Netralkan, optimalkan, baru diferensiasikan. Bab ini juga lugas banget ya soal kesalahan umum. Yang paling fatal kayaknya tadi, mencoba lebih dari satu transformasi sekaligus. Itu yang paling utama disebut, fatal banget. Kesalahan fatal lainnya itu mendelegasikan kepemimpinan transformasi ini. Nggak bisa. CEO harus pimpin langsung, mau ofensif atau defensif. Terus juga, mencoba main ofensif dan defensif barengan. Itu juga nggak bisa. Kalau terpaksa milih, prioritasnya jelas. Defensif dulu. Selamatkan kapal dululah sebelum bangun skoci mewah. Keselarasan eksekutif itu mutlak ya. Betul. Harus segera diatasi kalau ada yang nggak selaras. Jadi kalau kita simpulkan nih, zona transformasi ini benar-benar wilayahnya CEO ya. Tempat masa depan perusahaan dipertaruhkan. Ada 3 prinsip kunci nih dari sumber kita yang kayaknya agak lawan arus ya dari manajemen biasa. Tepat sekali. Nah, pertama, dan ini penting banget, nyelesain transformasi itu lebih penting daripada sekedar ngejar target angka pendapatan kuartalan. Fokusnya harus jangka panjang. Oke. Kedua, ya seperti tadi udah dibahas, lakukan hanya satu transformasi pada satu waktu. Jangan maru. Sip. Ketiga, dan ini mutlak, perlu keselarasan total dari seluruh tim pemimpin dan fungsi perusahaan. Nggak ada ruang buat agenda tersembunyi atau resistensi pasif. Semuanya harus satu suara, satu tujuan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan reflektif ya buat Anda yang mendengarkan. Mengingat tekanan yang luar biasa ini, perlunya kepemimpinan langsung CEO yang begitu intens dan prinsip-prinsip yang seringkali beda banget sama cara kerja normal, seberapa siap sih konteks Anda, entah itu organisasi Anda atau bahkan industri Anda secara keseluruhan, buat benar-benar jalanin perubahan transformasional sebesar ini ketika nanti gelombang disrupsi berikutnya yang pasti datang ngetuk pintu. Pertanyaan bagus untuk direnungkan.